Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Hasanah dengan NIM 005 dari kelas Kimia B 2020 akan mempresentasikan hasil kerja saya jurnal ilmiah mengenai kimia komputasi. Jurnal ini sebagai pemenuhan UAS mata kuliah literasi digital yang diampu oleh Bapak Dr. I Gusti Madisanjaya MSI. Abstrak. Pada jurnal yang berjudul Kimia Komputasi memiliki tujuan untuk menginformasikan tentang kimia komputasi dan salah satu metode komputasi yang digunakan. Kimia komputasi adalah cabang kimia yang menggunakan hasil kimia teori yang diterjemahkan ke dalam program komputer melalui simulasi komputer untuk menghitung sifat-sifat molekul dan perubahannya maupun melakukan simulasi terhadap sistem-sistem besar atau makromolekul seperti protein atau sistem banyak molekul seperti gas, cairan, padatan, dan kristal cair dan menerapkan program tersebut pada sistem kimia nyata. Pada kimia komputasi ini menggunakan aplikasi Avogadro dan website ChemCompute sebagai sarananya. Metode kimia kuantum semi-empiris didasarkan pada formalisme metode HF untuk menangani molekul besar namun menimbulkan biaya mahal. Adapun metode teori fungsi rapatan atau DFT merupakan salah satu metode komputasi yang digunakan untuk perhitungan kimia melalui penyelesaian bersamaan Schrödinger secara sederhana karena didasarkan pada kerapatan elektron. Pendahuluan. Kimia komputasi adalah cabang kimia yang menggunakan hasil kimia teori yang diterjemahkan ke dalam program komputer melalui simulasi komputer untuk menghitung sifat-sifat molekul dan perubahannya, maupun melakukan simulasi terhadap sistem-sistem besar dan menerapkan program tersebut pada sistem kimia nyata. Contoh sifat-sifat molekul yang dihitung antara lain struktur, energi, dan selisih energi, muatan, momen dipol, kerapatan elektronik, kereaktifan, frekuensi getaran, dan besaran spektroskopi lainnya. Metode fungsi rapatan. Metode fungsi rapatan DFT merupakan salah satu metode komputasi yang digunakan untuk perhitungan kimia melalui penyelesaian persamaan Schrödinger secara sederhana karena didasarkan pada kerapatan elektron. Keuntungan dari metode ini adalah tidak terpengaruh oleh ukuran sistem, di mana pada metode ab initio, kompleksitas fungsi gelombang akan semakin meningkat dengan bertambahnya jumlah elektron. Namun dalam DFT, perubah kerapatan elektron dijaga tetap dan tidak terpengaruh oleh ukuran sistem. Metode semi-empiris. Metode kimia kuantum semi-empiris didasarkan pada formalisme metode HF, namun membuat banyak perkiraan dan mendapatkan beberapa parameter dari data empiris. Metode ini sangat penting dalam kimia komputasi dari tahun 60-an hingga 90-an, terutama untuk menangani molekul besar di mana metode HF tidak efektif digunakan karena menimbulkan biaya yang mahal. B3LYP merupakan fungsional yang mencakup pertukaran yang tepat dan koreksi GGA selain energi elektron-elektron dan elektron inti LDA. PBE0 merupakan fungsional hibrid atau kelas berbeda dari GGA yang didasarkan pada PBE. Fungsi hibrid mencakup istilah tambahan yang mewakili pertukaran HF tidak ada dalam fungsi GGA. M06, seperangkat 4 fungsi metahibrid GGA dan meta GGA DFT. Fungsi-fungsi ini dibangun dengan menyesuaikan parameternya secara empiris, sementara dibatasi pada gas elektron yang seragam. Keluarga mencakup fungsionalitas M06L, M06, M062X, dan M06HF dengan jumlah pertukaran tepat yang berbeda untuk masing-masing. WB97XD termasuk dalam kelas baru dari fungsionalitas DFT yang dikenal sebagai fungsi terpisah jarak, yang mampu menangkap interaksi jarak pendek dan jarak jauh. Fungsional ini menggunakan model dispersi dengan nilai S6 dan SR6, 1.0 dan 1.1 masing-masing. Material dan metode. Bahan dan alat. Alat yang digunakan dalam kimia komputasi adalah perangkat berupa laptop atau smartphone, aplikasi Avogadro, dan website ChemCompute. Metode penelitian. Metode yang dipakai untuk penelitian ini melalui pendekatan geometri, pendekatan HF, dan pendekatan DFT. Adapun program yang digunakan untuk membantu pengoperasian metode penelitian ini yaitu Avogadro yang harus diinstal terlebih dahulu pada laptop atau komputer untuk pendekatan geometri dan
diagram camp compute yang bisa diakses melalui browser untuk pendekatan HF dan pendekatan DFT. Untuk memperoleh hasil dan data yang banyak dan beragam macamnya, terdapat percobaan yang tidak menggunakan pelarut dan terdapat percobaan yang menggunakan pelarut pada masing-masing basis set. Hasil dan pembahasan. Metode geometri, komputasi energi yang dihasilkan dari masing-masing molekul adalah sebagai berikut, beserta perhitungan energinya. Grafik perubahan, energi reaksi yang dihasilkan 10,69185, energi transisinya 20,2833, energi produknya 9,897650365. Dari grafik dapat ditentukan energi aktivasi reaksi maju diperoleh dari E3 dikurangi S12 menghasilkan 9,59145 kJ per mol. Perubahan entalpi reaksi dihasilkan dari pengurangan E45 dan E12 yang akan menghasilkan negatif 0,79419965 kJ per mol. Energi aktivasi reaksi mundur atau balik didapatkan dari E3 dikurangi E45 yang akan menghasilkan 10,385649635 kJ per mol. Metode HF, komputasi energi dan perhitungan energinya sebagai berikut. Data dan grafik, energi reaksinya 173,51175 kJ per mol. Energi transisi 287911832 kJ per mol. Energi produk 169,98413995 kJ per mol. Dari grafik di atas dapat ditentukan energi aktivasi reaksi majunya menghasilkan 114,4000082 kJ per mol. Perubahan entalpi reaksi menghasilkan negatif 3,5276105 kJ per mol. Energi aktivasi reaksi mundur atau balik menghasilkan 117,9276925 kJ per mol. Metode DFT, komputasi energi dan perhitungan energinya sebagai berikut. Data dan grafik, energi reaksinya menghasilkan 147,84971 kJ per mol, energi transisi menghasilkan 246,6752281 kJ per mol, energi produk 146,3562915 kJ per mol. Dari grafik di atas dapat ditentukan energi aktivasi reaksi maju menghasilkan 98,6401585 kJ per mol, perubahan entalpi reaksi menghasilkan negatif 0,130267 kJ per mol dan energi aktivasi reaksi mundur atau balik menghasilkan 98,7704255 kJ per mol. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan di atas, mengenai kimia komputasi dapat disimpulkan bahwa metode pendekatan geometri menghasilkan energi yang negatif dan prosesnya cepat. Metode pendekatan HF menghasilkan energi yang negatif dan entalpi reaksinya lebih konstan. Metode pendekatan DFT menghasilkan energi yang negatif tetapi tidak konstan. Pada molekul yang bersifat makro, hasil yang diperoleh akan lebih baik jika menggunakan metode pendekatan DFT karena lebih cepat dalam proses komputasi. Sedangkan pada molekul yang bersifat mikro, hasil yang diperoleh akan lebih baik jika menggunakan metode pendekatan HF. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan sebagai penunjang materi dalam jurnal berikut. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.